Ping An, Shalom, Xinnian Kuai Selamat Tahun Baru Imlek. Ini sudah dihafal-hafal ya, nggak tahu apakah intonasinya benar. Di tahun baru ini kiranya kita hidup dalam pengharapan Bapak Saudara. Karena tanpa pengharapan kita bisa putus asa. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita ditebus oleh Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow. Di awal tahun 1960-an, Bapak Saudara, Amerika Serikat dipenuhi harapan akan masa depan yang cerah. Presiden John F. Kennedy yang lagi berjiwa muda memperkenalkan inisiatif penjelajahan luar angkasa, Korps Perdamaian, dan target menjajaki kaki di bulan. Wow ya. Perekonomian yang berkembang pesat membuat banyak orang yakin masa depan cerah itu ada di depan mata nih, gitu ya. Namun kemudian tragedi terjadi. Perang Vietnam berkecamuk, terjadi kerusuhan berskala nasional, Kennedy dibunuh, dan optimisme yang sebelumnya dirasakan mulai memudar. Optimisme aja ternyata nggak cukup, akhirnya yang ada kekecewaan. Tapi tahun 1967, Theology of Hope, teologi pengharapan, karya teolog Jurgen Moltmann menunjukkan visi yang lebih jelas. Ini bukanlah jalan optimisme, tetapi jalan pengharapan. Keduanya berbeda ya. Moltmann menegaskan bahwa optimisme didasarkan pada keadaan saat ini, tetapi pengharapan berakar pada kesetiaan Allah, bagaimanapun situasinya. Di tahun baru ini, di tahun 2022 ini, pastikan kita hidup dalam pengharapan kepada Kristus. Saya beberapa kali ketika menyapa menanyakan apa kabar? Jawaban saya masih hidup. Kalimat pendek masih hidup ini merupakan ungkapan masih ada pengharapan. Saya jelaskan sedikit ya. Petrus mengatakan bahwa kita adalah orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini kabar baik loh. Ini kabar pengharapan. Kalau kita sudah alami Yesus yang telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya, bukankah kita yang percaya kepadanya akan terus hidup? Ya, amin ya. Inilah pengharapan yang sesungguhnya. Kalau sekarang kita masih hidup dan memiliki tekanan hidup, kekhawatiran, kelesuan, oke, sekarang kita mungkin baik-baik aja, tapi bisa saja nanti kita mengalami pergumulan kan. Selama kita masih hidup, iman pada Yesus merupakan pengharapan yang kuat bagi kita. Kalau susah, ingat Yesus. Bersyukur kita masih hidup dan akan terus hidup dalam kekekalan. Teruslah hidup dalam pengharapan. Pengharapan dalam Yesuslah yang membuat kita optimis. Rasa optimis besar dipengaruhi oleh keadaan, tetapi pengharapan menaklukkan keadaan. Kembali kita mengingat ini tahun baru. Yuk jalani dengan penuh pengharapan dalam Kristus Yesus. Tanpa pengharapan kita akan kehilangan daya dan hidup. Tetapi dengan pengharapan kita bisa hidup dan optimis. Yuk, bisa yuk. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sampai tahun ini, tahun baru ini, Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Kami tahu keadaan, masalah, kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan bisa membuat kami tidak optimis, membuat kami bisa lesu dan bergumul. Tapi kami mau berharap kepada Tuhan, karena di dalam pengharapan kepada Kristus, kami bisa hidup penuh dengan sukacita karena kami punya pengharapan yang besar dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sancti Cufuni. Tuhan memberkati kita. Shalom.